Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia hidup sarerea aya dina kabarokahan ti Gusti Anu Maha Kawasa. Patepang deui sareng simkuring ayeuna materina nyaeta sisindiran sarta acana sadayana simkuring kunaon nganggo basa Indonesia kumargi simkuring ngaulang di Bekasi janten supados murangkali nuku simkuring diajar ngartos karena ieu materina. Baik anak-anak sekalian, materi yang selanjutnya adalah sindiran, di mana dalam bahasa Indonesia sindiran itu sama artinya dengan pantun. Seperti yang dijelaskan kemarin, tidak jauh berbeda bahwa bahasa Sunda dan bahasa Indonesia materinya hampir sama. Ada pantun, ada cerpen, ada pidato dan lain sebagainya. Sekarang kita akan menjelaskan sisindiran. Baik, sisindiran itu dari kata asalnya dari sindir, ya, yang maksudnya adalah di sisi sini adalah supaya minggir perkataannya. Jadi bicara sindir maksudnya omongan kita yang minggir, tidak langsung, ya, supaya omongan kita tidak terasa atau menyentuh ke orang yang kita ajak bicara, gitu. Pengertian atau definisi dari sindiran menurut salah seorang pakar dalam bahasa Sunda, yaitu M.A. Salmon, dalam bukunya di tahun 1963 di halaman 57 menjelaskan kalau sindiran bisa disebut juga kesenian merangkai bahasa yang dibangun oleh atau dengan cangkang atau sampiran dan isi untuk mengutarakan maksud yang tidak langsung, kemudian dipamrih atau diakui dengan keresmiannya. Nah, menurut bentuk dan jenisnya, bahwa sindiran itu dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama adalah paparikan, yang kedua adalah rarakitan, dan yang ketiga adalah wawangsalan.
Nah, apa sih yang dimaksud dengan rarakitan? Nah, sisindiran yang kata awal setiap pada lisan atau setiap baris sampiran diulang kembali pada barisan isi. Nah, sampai seperti memasang, merakit. Nah, sifat itu merakit atau sebangsa perahu yang dibuat dari bambu batangan kemudian disusun dengan rapat. Nah, artinya begini, setiap barisan pertama biasanya ujungnya itu akan sama kata-katanya dengan barisan isi. Nah, di sini ada contohnya. Contoh rarakitan sing getol ngidem jajamu nuguna nguatkeun urat. Nah, sing getol neangan ilmu nuguna dunia akhirat. Nah, antara barisan pertama dengan barisan yang ketiga itu sama. Ya, sing getol ya sing getol ada. Ya. Nah, isinya yang membedakan. Barisan yang kedua nuguna ada nuguna. Ya. Nah, itu masih banyak contoh rarakitan yang bisa dibaca oleh kalian. Nah, kemudian cirinya rarakitan. Nah, cirinya rarakitan yang pertama adalah dibangun oleh 4 barisan. Ya. Terdiri dari sampiran dan isi. Nah, pada lisan pertama dengan pada lisan kedua disebut sampiran atau cangkang. Pada lisan ketiga dan keempat disebut isi. Nah, kemudian setiap pada lisan dibangun atau terdiri dari 8 suku kata. Nah, sing getol nginum jajamu berarti sing getol nginum jamu. Nah, kemudian ciri yang berikutnya kecap mimiti dina pada lisan kahiji cangkang sarua. Artinya begini, kata pertama di barisan pertama sampiran serupa dengan kata pertama pada lisan ketiga isi. Begitupun kata pertama di pada lisan kedua atau barisan kedua sampiran sama dengan kata pertama pada lisan atau barisan yang keempat isi. Nah, jadi yang disebut dengan rarakitan itu begitu. Jadi merakit kesamaan. Ya. Kemudian suara ujungnya antara sampiran dan isi murwakanti, artinya hampir menyamai gitu. Tidak harus sama tapi harus menyamai. Makanya ada pola AB AB. Kemudian selanjutnya adalah paparikan. Ya. Paparikan asal katanya dari kata parik yang sumbernya dari kata parek. Artinya dekat. Nah, paparikan atau paparekan itu maksudnya berdekatan. Nah, bisa dilihat, ntar kita jelaskan contoh paparikan. Tangkal manjah sisi lamping, tangkal putat kaibunan, hate bungah taya tanding, nampi serat kikintunan. Ya, baju butut heureut pola dikalin teu dijalujur, mun teu cucut di sakola arisin balik kalembur. Bisa dilihat, pelajari sama kalian ya. Nah, kemudian ciri dari paparikan ya, berdekatan tadi. Yang pertama sama terdiri dari 4
baris, ya, ada campiran dan ada isi. Kemudian yang kedua sama, setiap pada lisan dibangun oleh terdiri dari 8 engang atau 8 suku kata. Nah, yang membedakan ini, ya, suara panungtung dina pada lisan kahiji padeukeut jeung suara panungtung pada lisan katilu. Suara ujung dalam barisan pertama berdekatan dengan suara ujung pada lisan ketiga. Begitupun yang selanjutnya. Nah, yang membedakannya, kalau rarakitan itu awal katanya harus sama, sedangkan kalau paparikan tidak harus sama. Nah, yang terpenting paparikan itu ujungnya hampir berdekatan gitu, atau berdekatan suaranya, ya, atau konsonannya, ya, sama. Rumus Purwakanti, ya, ABAB, ya, jadi yang membedakannya seperti itu. Nah, di sini ada perbedaannya. Majar mana cengkeh koneng kulit putih dina nyiru, majar maneh lengkeh koneng kulit beteng meninamruk. Nah, itu rarakitan. Paparikan colenak enak dicocol komomun tambah kalapa, beletak pitak ditakol poho mun sirahna bapak. Nah, perbedaannya, kalau rarakitan awal katanya sama tapi tetap merwakanti, ya, ujungnya harus berdekatan juga paparikan. Ya, majar ada majar, kulit ada kulit, jadi harus sama, ya. Nah, sedangkan paparikan tidak harus sama, ya, wajib tidak harus sama awal katanya, tetapi ujungnya harus berdekatan suaranya, ya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya ada wawangsalan. Apa sih wawangsalan itu? Nah, asal katanya dari wangsal yang lama-lama jadi wangsul, artinya balik atau pulang kembali. Oleh karena itu, wawangsalan suka disebut dengan bang balikan atau tempat balik, tempat pulang. Nah, kata sebagian lagi, kata wawangsalan itu asal katanya dari angsal, artinya dapat. Sebab dari wawangsalan itu ada sejenis tebak-tebakan, ada jenis rahasia yang harus ketemu isinya atau jawabannya. Contoh di sini, belut sisit sabad darat kapirarai siang wengi. Ada jenis ikan yang seperti belut bersisik, ya, hidupnya di darat. Nah, isinya kapirarai siang wengi, sampirannya belut sisit sabad darat. Nah, isinya kapirarai siang wengi. Nah, ada wangsalnya, ada satu rahasia di situ. Apa itu? Nah, jawabannya adalah orai. Nah, ada lagi misalkan kendang gede pakauman dagdigdug rasaning ati. Nah, kendang, ya, yang gede, ya. Kemudian dagdigdug rasaning ati. Ada kata dug, oh berarti bedug. Nah, kemudian selanjutnya kembang bodas nuar bunder. Kembang putih, ya, buah bulat, buahnya bulat, ngahruknya pipikiran. Berarti apa? Buah, ya, yang namanya ada ruk. Jawabannya atau wangsalnya adalah jeruk. Nah, ciri wawangsalan dibangun atau terdiri dari dua baris. Nah, barisan pertama disebut sampiran, yang kedua adalah isi. Ya, setiap barisnya dibangun atau terdiri dari 8 suku kata. Nah, kemudian bagian sampiran merupakan keterangan mengenai satu barang atau satu hal.
Nah, barang itu atau hal yang harus dicari dari salah satu kata, eh, satu suara yang ada di bagian isi. Nah, jadi terkait cangkang atau sampiran dan isi, dengan adanya wangsal yang merwakanti dan kata kunci yang jadi inti dalam pada lisan isi. Jadi harus ada kata yang menyerupai jawabannya gitu ya. Nah, kemudian watak atau sifat, sisindiran, terutama kalau wangsalnya nggak ada, kalau wangsalan, nah adanya rarakitan dan paparikan ya. Ada silih asih ya, saling menyayangi isinya. Sebred ya, sebred itu seperti menantang ya. Kemudian piwuruk, nasihat ya. Nah, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Hatur nuhun. Di sini ada beberapa contoh rarakitan dan paparikan. Silakan kalian baca, kemudian tugasnya silakan dikerjakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, jangan sampai terlambat ya. Dari saya cukup sekian. Hatur nuhun, undur diri, simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.